Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang juga turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muldoko, dengan sambutannya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada PSMTI. Bapak Dr. Haji Muldoko menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomitmen melakukan upaya-upaya untuk membangun kemajuan kebudayaan. Bapak Dr. Haji Muldoko juga menegaskan bahwa pemerintah mengakui beragam kebudayaan di Indonesia yang ditunjukkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Ketua Umum PSMTI, Pak Willy Jawa namanya. Karena Antonya itu orang Jawa itu. Willy Anto dari Willy Jawa, saya menyampaikan kepada beliau itu. Pak Willy yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pimpinan di elit PSMTI yang sungguh saya banggakan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berikutnya ada teman-teman dari pemerintahan yang saya banggakan, ada Bapak kita dari DPR RI, Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Sudin yang saya banggakan, beliau dari PDIP. Berikutnya ada sahabat saya, ada Pak Ketua Perindo, Pak Hari yang saya banggakan beserta Ibu, tepuk tangan kepada beliau. Saya cukup lama kenal dengan beliau, kebetulan sama-sama dari Jawa Timur. Ada Pak Po beserta Ibu. Saya dengan Pak Po ini mulai kapten sudah kenal sama beliau itu. Para senior semuanya yang saya banggakan, mohon maaf sekali lagi tidak bisa saya sebut satu persatu. Para ketua-ketua dari provinsi, dari kabupaten, PSMT seluruh Indonesia yang hadir, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin sekalian, saya mewakili Bapak Presiden atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Semoga seluruh pendiri, pengurus dan anggota PSMTI dianugerahi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa di dalam memimpin PSMTI yang semakin jaya ke depan. Hadirin sekalian, kami dari pemerintah merasa senang karena ada sebuah organisasi, kebetulan PSMTI, karena dengan adanya organisasi ini maka akan memberikan kemudahan bagi kami dari pemerintah untuk selalu melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Saya selalu mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan perannya adalah yang pertama sebagai bridging institution, sebagai organisasi penjembatan yang bisa menghubungkan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan seluruh anggotanya di bawah, sehingga komunikasi ini sungguh sangat diperlukan. Di samping itu, organisasi juga harus berkontribusi kepada pemerintah di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, sehingga PSMTI menjadi sebuah wadah. Kalau dalam teori kebijakan itu ada pressure group yang bisa memengaruhi jalannya kebijakan. Untuk itu sekali lagi, kehadiran PSMTI, apalagi yang sudah berusia 25 tahun, kita sungguh berharap ke depannya selalu memberikan kontribusi kepada pemerintah.
Yang kedua, peran organisasi kemasyarakatan adalah sebagai partner strategik pemerintah. Kenapa demikian? Karena Anda semuanya, teman-teman semuanya selalu berkontribusi kepada bangsa dan negara. Peran itulah yang menempatkan PSMT sebagai partner strategik pemerintah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi dua peran itu tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dalam tahun ini sudah berbenah melalui produk hukum dan perundang-undangan untuk sepenuhnya mengakui dan mempersatukan semua suku, ras, dan golongan menuju Indonesia yang satu. Termasuk di dalamnya adalah suku Tionghoa. Itu. Jadi saya tidak mau mendengar lagi saya kelompok minoritas, nggak ada lagi itu, bahasa itu. Saya selalu lantang mengatakan itu, tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Kita semuanya adalah anak-anak Indonesia. Untuk itu, kita tadi sudah diberi contoh pada Laksamana John Lee, seorang pejuang tarung, seorang petarung Indonesia, seorang pejuang sejati. Itu sebuah contoh nyata. Dan Indonesia telah memberikan ruang kepada semuanya anak-anak Indonesia untuk bisa berbakti, berkontribusi pada semua lini. Jadi saran saya, jangan dari hari ke hari ngitung duit melulu begitu. Ada ruang-ruang lain. Bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi TNI, bisa menjadi apapun bisa di sini. Itu teman-teman sekalian. Ruang untuk menjadi anggota dewan terbuka lebar. Berikutnya, tadi juga Gus Dur memberikan contoh melalui Kepres nomor 19 tahun 2002 ya, tentang hari tahun baru Imlek telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini bentuk apresiasi negara kepada masyarakat Tionghoa. Ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama merayakan kegembiraan Imlek. Siapa tahu Imlek, siapa bilang Imlek itu hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa? Enggak. Saya kemarin ikut merayakan di Singkawang, semuanya berbaur, turun ke lapangan bersama-sama. Enggak ada lagi hanya masyarakat Tionghoa yang merayakan. Untuk itulah Singkawang menjadi ikon, hadirin sekalian. Di sana dinyatakan sebagai kota toleran se-Indonesia. Karena apa? Masyarakat Dayaknya bersatu, Tionghoanya bersatu, Maduranya bersatu, Melayunya bersatu. Dan kita sekarang ini menetapkan di Singkawang nanti menjadi festival HAM Indonesia akan kita selenggarakan di Singkawang. Itu. Jadi saya betul-betul meminta kepada teman-teman semuanya. Waktu saya di Singkawang, saya pernah mengatakan, saya ulangi lagi pernyataan itu. Suatu saat Singkawang ada yang mau mengganggu. Kebetulan saya pangdam di sana. Ada yang coba-coba mengganggu, akan merobohkan itu namanya patung naga itu. Saya katakan dengan lantang, hei kalian semuanya, sebelum kalian lahir Singkawang itu sudah seperti ini bentuknya. Jangan coba-coba diganggu. Siapapun yang mengganggu, apalagi merusak patung yang sudah ada, berhadapan dengan Pangdam waktu itu, Muldoko waktu itu.
Sekarang ini ada kecenderungan kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak budaya itu. Saya ingin tegaskan itu. Ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Jangan coba-coba diganggu. Jangan coba-coba diganggu. Itu hadirin sekalian. Berikutnya, pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Marwah undang-undang ini adalah bahwa tulang punggung dan pemain utama dalam pemajuan kebudayaan tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Maka perlu jalinan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya, masyarakat secara aktif melakukan kajian, melaporkan temuan-temuan objek yang diduga cagar budaya, memelihara, menagih komitmen kepada pemerintah terhadap kekayaan budayanya. Jadi kalau ada objek-objek yang menjadi atau diduga menjadi cagar budaya, tolong dilaporkan. Ke depan, pemerintah sedang mengembangkan Kota Tua di Jakarta sebagai satu kawasan cagar budaya, sekaligus pusat kebudayaan yang di dalamnya tidak bisa lepas dari pengaruh langgam Tionghoa. Kota lain, Tangerang misalnya, juga berkomitmen untuk menetapkan 12 bangunan yang hampir seluruhnya adalah kelenteng untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Tidak hanya 2 kota itu, tapi hampir semua provinsi di Indonesia punya setidaknya 1 cagar budaya di daerahnya yang memiliki unsur budaya Tionghoa dan sudah ditetapkan. Itu teman-teman sekalian. Nah, ini yang penting lagi nih, penting nih. Pada tahun 2022 yang lalu, Presiden juga telah mengumumkan adanya dana abadi kebudayaan, yaitu dana Indonesia. Jika selama ini masyarakat mempunyai kendala, terutama biaya dalam membuat acara-acara kebudayaan, maka pemerintah hadir secara nyata untuk membantu melalui dana Indonesia. Tuh. Nah ini, bagaimana caranya? Masyarakat bisa mengajukan proposal untuk kemudian diseleksi. Dan jika lolos semua prosesnya, maka pemerintah berkomitmen memberikan bantuan dana. Pemerintah sudah mengalokasikan 5 triliun untuk dikelola dalam dana abadi, sehingga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk digunakan. Tapi tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ini semuanya dana masing-masing ini. Jadi pemerintah terima kasih juga kan begitu ya. Itu teman-teman, betapa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan budaya Indonesia. Dan unsur di dalamnya adalah budaya Tionghoa. Untuk itu, sekali lagi ya, mari kita gerakkan semuanya. Terakhir, hadirin akan memasuki tahun politik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Dalam konteks politik praktis, organisasi tidak ikut. Tetapi secara pribadi perorangan harus ikut, harus terlibat, ya. Jangan nanti pemilu semuanya ada di rumah, jangan dong. Semuanya menjalankan haknya sebagai warga negara untuk memilih. Sayang kalau tidak memilih. Jadi semuanya terlibat di dalamnya, berbondong-bondong. Siapa yang dipilih, saya tidak memengaruhi. Tetapi setidak-tidaknya proses pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Jokowi harus tetap berlanjut, kan begitu?
Jangan kayak poco-poco kita ini. Poco-poco maju mundur keringatan, tapi keringatan doang, nggak ada hasilnya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Heri, Bu Grace tadi saya belum sebutkan. Mohon maaf semuanya. Pak Willy, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semuanya yang hadir di sini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi semangat saya adalah bersama Anda semuanya kita bangun Indonesia yang semakin baik ke depan. Setuju? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam merayakan ulang tahun, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia juga meluncurkan buku tentang perjalanan suku Tionghoa Indonesia dan peranannya dalam membangun negeri yang berjudul Sejarah Orang Tionghoa di Nusantara. Buku tersebut ditulis oleh 32 akademisi di Universitas Negeri dari seluruh Indonesia diwakili oleh Ibu Nina Herlina MSc dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Bapak Willianto Tanta, kepada Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muldoko. Terima kasih Pak Muldoko, kami mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Kita akan melanjutkan acara sore hari ini, penyerahan buku dan juga kue ulang tahun. Dan untuk itu dengan hormat kami ingin mengundang Ketua Umum PSMTI, Bapak Willianto Tanta, dan perwakilan dari penulis buku Prof. Nina Herlina MS untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga bila Bapak dan Ibu perhatikan, di sebelah sana juga ada sebuah menara kue bernama kue Shento setingkat 25 tingkat ini. Dan mari kita berikan tepuk tangan untuk penyerahan buku kepada Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Dr. Muldoko. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kue ulang tahun. Mungkin Bapak Ibu lihat ya, ada yang berbeda ya. Bukan kue tart yang disajikan, tapi ini adalah tradisi. Baik, silakan Pak Willianto. Izin kami sekalian panggil para ketua dewan kami, Dewan Pengawas Pak Burdayapo, Pak Edi Husi, Pak Davi Hermanjaya, Pak Suhendro, Pak Teguh Kinarto, Pak Lukas. Ayo Pak, kita Pak Hertanu, silakan Pak Hertanu. Pak Abraham, silakan Pak. Pak Suhendro, Ketua Dewan Pakar kita, Pak Suhendro. Supaya seluruh Ibu Sinta, Ketua Pindo, ini Dewan Kehormatan kita juga nih. Ibu Hartati, izin Pak, Bu. Bu Hari, Ibu Linca. Bu Linca, istri saya, ayo. Sekalian. Ayo. Siapa lagi? Bu Grace. Ayo, Ibu Grace, Dewan kita juga. Ya. Iya, ya. Bu Grace. Siapa lagi? Pak Suding, Dewan kita juga nih, beliau. Dan verifikasi. Pak Daniel Johan, Dewan kita juga, mana Pak Daniel? Pak Daniel Johan. Ibu Tensiolan, DPR RI. Siapa lagi Dewan kita? Mohon maaf, siapa tahu ada lagi dewan yang kami lupa. Silakan naik. Pak Franky. Ayo Pak Franky. Pak Franky.
Yang mewakili Bapak Mendagri, Bapak Jaksa Agung. Silakan Pak. Ya. Pak Toto Lusida, mana? Pak Toto Lusida Dewan kita juga, mana Pak Toto Lusida? Ini perlu, karena 25 tahun agar semua ketua-ketua provinsi, kota, kabupaten bisa mengenal wajah-wajah Dewan Pengawas, Dewan Pakar. Baik. Silakan panitia. Bagi kuenya, mana kuenya? Kita ke belakang ya? Hah? Gimana ya? Silakan. Ya, kamu aja. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke prosesi yang tadi telah sempat kami singgung. Ada kue Shento. Mungkin kita foto dulu ya dengan kuenya. Ya, maju. Ya, ke depan ya. Ya, kuenya ke depan. Ya, kita di belakang. Oke. Izin Pak. Mana Sekung Pak Remong, Pak Husin, Ketua Panitia, Pak Husin, Pak Remong. Ketua PT, Pak Serian, Persatuan Tionghoa Indonesia. Ini apa tidak ada lirik lagu ya? Sebaiknya ada lagunya ini. Foto dulu. Kita foto dulu. Foto. Ya. Ibu Davi Kemenjaya, Bu, bisa tahu? Bu Davi, ayo, Bu Abraham, ayo.快乐，祝快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Ini penyanyi Happy birthday to you. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!